Salah satu channel televisi Korea Selatan, MBC, secara liar mengenalkan negara-negara peserta Olimpiade 2020 saat acara pembukaan ajang olahraga internasional yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada 22 Juli 2021. Diberitakan oleh The Korea Times, siaran langsung acara pembukaan Olimpiade selama berjam-jam ini dipenuhi dengan deskripsi yang tidak masuk akal, pedas, dan diskriminatif untuk beberapa negara yang memicu reaksi keras dari netizen. Salah satu negara yang menjadi korban adalah Ukraina, yang direpresentasikan MBC dengan foto bencana nuklir Chernobyl di tahun 1986 ketika atlet negara tersebut masuk ke lapangan saat acara pembukaan. Kemudian ketika atlet Haiti memasuki lapangan, MBC memunculkan foto kerusuhan yang terjadi setelah pembunuhan Presiden Haiti, Jovenel Moise. Sementara, Republik Kepulauan Marshall diperkenalkan oleh MBC sebagai negara situs uji coba nuklir untuk Amerika Serikat. MBC juga menampilkan foto Dracula ketika atlet Rumania memasuki lapangan di acara tersebut. Dan saat giliran atlet Cina berparade, MBC memunculkan foto peta negara itu dengan menunjuk ke kota Wuhan. MBC juga membuat beberapa kesalahan, seperti menggunakan gambar Samudra Atlantik untuk merepresentasikan Mikronesia, sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik Barat. Sementara MBC menggunakan gambar Santiago de Compostela untuk memperkenalkan negara Chile. Staf MBC tampaknya salah mengira ibu kota Chile, yaitu Santiago, menjadi rute ziarah umat Kristiani di Spanyol dengan nama yang sama. Tak hanya itu, MBC juga mengenalkan beberapa negara dengan makanan, seperti Jepang dengan gambar sushi, Norwegia dengan foto salmon, dan Italia dengan gambar pizza. Sedangkan stasiun televisi itu menampilkan foto boyband K-pop BTS saat atlet dari Korea Selatan memasuki lapangan. Perkenalan diskriminatif di siaran langsung acara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 ini tentu menimbulkan banyak kecaman dari netizen, baik dari netizen internasional maupun dari Korea itu sendiri. Pihak MBC menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan segera menayangkan permintaan maaf menjelang akhir upacara pembukaan. Stasiun televisi tersebut mengatakan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius dan berjanji untuk mengambil tindakan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Pada 24 Juli lalu, MBC juga mengunggah permintaan maafnya di akun Twitter resminya. Kami meminta maaf kepada negara-negara terkait dan pemirsa kami. Ini adalah kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Sekali lagi, kami sangat meminta maaf dan menyesal atas kesalahan tersebut, tulis pihak MBC pada caption. Sementara itu, Park Song-jae, selaku presiden dan CEO MBC, menyelenggarakan konferensi pers pada 26 Juli lalu dan meminta maaf secara publik. Park menyatakan permintaan maafnya karena telah merusak semangat persahabatan Olimpiade dengan menggunakan gambar dan keterangan yang menyinggung selama siarannya di upacara pembukaan Olimpiade. Ia juga mengatakan telah mengirim surat kepada Kedutaan Besar Ukraina dan Rumania di Seoul melalui email serta berjanji untuk memastikan semua konten produksi menghormati nilai-nilai universal dan keragaman budaya. Sepertinya para atlet basket harus waspada dengan kedatangan robot basket menyeramkan tapi canggih ini. Pasalnya, robot ini berhasil memasukkan bola kering dan mencetak 3 poin yang sempurna. Melansir dari Huffington Post, tembakan yang sangat akurat dari robot tersebut dilakukan selama paruh waktu pertandingan bola basket antara Prancis dan Amerika Serikat dalam ajang Olimpiade pada 24 Juli lalu. Robot humanoid tersebut melakukan lemparan bebas dan lemparan 3 poin untuk menunjukkan kehebatan robotika Jepang. Meski begitu, seorang atlet basket mungkin menemukan bahwa pengaturan robot sangat lambat. Butuh sekitar 10 detik untuk mengatur tembakan setengah lapangan, dan walaupun tembakannya sangat akurat, robot itu tampaknya bergerak dengan kaku. Robot tersebut ternyata merupakan Q, robot pertama yang dibuat oleh pabrik mobil Jepang, Toyota, pada 2018 lalu. Menurut situs resmi Toyota, Q awalnya dikembangkan oleh sukarelawan Toyota di waktu luang mereka sebagai robot pemain basket dengan kecerdasan buatan. Melalui proses coba-coba karena tidak memiliki pengalaman membuat robot dan masih pemula dalam hal kecerdasan buatan, Toyota akhirnya berhasil mengembangkan Q generasi pertama. Q diresmikan pada acara Toyota Engineering Society dengan melakukan 10 tembakan dan berhasil mencetak 9 di antaranya. Menanggapi reaksi positif terhadap Q, manajemen Toyota menyarankan untuk melanjutkan pengembangan Q dan diresmikanlah Q2 pada November 2018.
Sementara itu, Q3 sebagai model generasi ketiga robot humanoid ini telah memecahkan rekor dunia Guinness pada tahun 2019 untuk lemparan bebas bola basket paling banyak berturut-turut oleh robot humanoid. Robot Q3 melakukan sebanyak 2020 lemparan bebas dalam 6 jam 35 menit untuk mendukung Olimpiade Tokyo yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2020. Meski begitu, tidak jelas apakah model yang dipamerkan di paruh waktu pertandingan basket pada 24 Juli lalu merupakan model Q3 atau Q4 sebagai generasi keempat atau bahkan mungkin model yang lebih baru.